سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أولي البهجة والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jemaah sekalian, para pencinta ilmu, para pencinta ibadah, para penyambat beramal soleh di dalam rumah Allah masjid yang insyaallah kita seluruhnya, istri, suami, pasangan, anak, cucu, keturunan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdu. Orang bijak, orang pintar, orang cerdas yang sejati itu adalah mereka orang-orang yang senantiasa lisannya basah mengucapkan kalimat tasyakkur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada dirinya. Sebab orang bijak itu mengerti benar, tahu. Mereka faham bahwa tiada hidup dan penghidupan yang Allah suplai, pemasoknya adalah Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh lini dan sektor kehidupannya Allah lah yang memberikan jaminannya. Karena itu mereka orang-orang cerdas, ia hiasi hidupnya dengan zikir tahmid. Alhamdulillah membuka mata, alhamdulillah menjemput subuh, alhamdulillah bisa menunaikan absen diri kewajiban melalui 2 rakaat sholat subuh, alhamdulillah bisa kembali sarapan, alhamdulillah dibutuhkan kembali rumah tangga dan keluarga kita, alhamdulillah bisa berkemas masuk kantor, alhamdulillah diberikan kesempatan mencari nafkah untuk kesejahteraan istri dan anak-anak kita, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu orang bijak. Dan sebaliknya orang-orang yang lanjut, tidak paham, tidak mengerti, bodoh adalah mereka orang-orang yang menjalani hidup dari Sang Khalik tapi terlupa akan penciptaan dari Allah kepada kita, bahkan jaminan rizki dari Allah kepada kita. Acuhnya orang tersebut tidak mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Besar harapan kita, mudah-mudahan kita, keluarga kita, Allah cetak, Allah golongkan sebagai manusia-manusia yang pandai bersyukur dari atas dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan yang paling terpenting kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Hari ini Allah masih berikan iman, Islam, hidayah dan taufik kepada kita. Yang harapan tertinggi kita adalah mudah-mudahan di hari yang menentukan, hari yang genting dan penting, saat sakratul maut menjemput kita, Allah masih tetapkan kita menjadi orang yang beriman, menganut ajaran agama Allah, dinul Islam, dan Allah masih berikan genggaman dalam tangan kita hidayah dan taufik sehingga mati kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah kita memasuki usia kita yang ke-10 dari hari-hari Rajab. Begitu indah manusia apabila masih diberikan nilai kesempatan hidup di atas muka bumi Allah, bahkan sudah memasuki bulan Rajab. Rajab yang mulia, Rajab yang agung, Rajab yang gagah perkasa menurut kacamata Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian Rajab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah dalil penunjang yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala sangat mengistimewakan dan menspesialkan ini Rajab di antara 12 bulan yang lain? Silakan kita buka Al-Quran kita, baik Al-Quran kita yang ada di rumah atau di atas meja kantor kita. Buka surah ke-9, surah At-Taubah, ayatnya yang ke-3
36. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi dan kabar yang begitu penting untuk kita umatnya Rasul. Apa Allah sampaikan informasi tersebut? Allah nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita, hamba-hambaku saya, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dalam bilangan 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Di antara 12 bulan, waktu yang diciptakan untuk engkau hidup, di dalamnya ada 4 bulan yang amat sangat aku lakukan. Ketetapan ini berlangsung, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 petala langit, 7 lapis bumi. Masya Allah, ini pengetahuan untuk kita. Jadi sebelum manusianya hadir dari ciptaan Allah yang paling akhir bernama manusia, Adam dan kita, Hawa ibunda kita, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan 7 petala langit, 7 lapis bumi. Bahkan waktu untuk manusia itu sendiri hidup di dalamnya. Ya, kalau kita pinjam bahasa teman-teman biskop kita, ini sama halnya di bawah biskop, bapak ibu yang punya rezeki berlebih, ingin ada niatan membeli 1 unit mobil, silakan sediakan dulu garasinya, baru kemudian pesan mobilnya. Betul. Allah ciptakan buminya ada dulu untuk tempat tinggal manusia. Allah sediakan dulu waktunya untuk perjalanan usia dan umurnya anak manusia. Bijaknya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata. Dan pesan terindah di dalam surah At-Taubah ayat 36 ini adalah Allah nyatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di bulan yang kumuliakan ini, hamba-hamba yang katanya beriman kepada, kalau imanmu kokoh dan kuat, baru jangan sesekali di dalam bulan-bulan mulia ini kau lakukan satu tindakan yang nantinya akan merugikan dirimu sendiri. Pesannya Allah dalam surah At-Taubah ayat 36, jangan zalimi aniaya dirimu dan kehidupanmu sendiri. La haula wala quwwata. Di antara 4 bulan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang Al-Qur'an memiliki sifat berbicara tentang yang umum, sifatnya global. Sementara Al-Qur'an berbicara tentang yang global, umum, masih universal sifatnya. Kemudian faja al-hadits, datang hadis mubayyinan lima qala Al-Qur'an, menjadi penerang, menjawab, menjelas dari keumuman lafaz yang dimiliki oleh Al-Quran. Seperti contoh, Quran banyak memerintahkan kita untuk tegakkan sholat, aqimis sholat, aqimis sholat, aqimis sholat. Betul Pak? Ada di Al-Quran berapa banyak bilangan rakaat di dalam sholat yang Allah wajibkan untuk umatnya Rasulullah SAW 5 waktu, sehari semalam, 1 kali 24 jam. Tidak dirinci di dalam Al-Quran. Bagaimana kita mengetahui zuhur dari 4 rakaat kita? Hadis datang, Rasul memberikan penjelasan. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana salat yang kupraktekkan. Contoh dan tiru salat yang kuperagakan. La haula wala quwwata. Begitu juga umum lafaznya. Minha arba'atun, ada 4 bulan yang dimuliakan, diagungkan, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 4 bulan tersebut? Thalathatu mutawaliyatun wa wahid mutafarriqat. 1, 3 bulan itu berurutan sesuai nomor urut antrinya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sementara 1 lagi nyempil luar
bisa berdiri sendiri, yaitu adalah raja yang usia kita hari ini adalah hari ke-10 di dalam bulan Rajab. Kita ucapkan sekali lagi alhamdulillah. Kita berada di bulan yang mulia, waktu yang mulia, di dalam bangunan Masjid Mahligai Allah yang mulia bersama orang-orang mulia. Mudah-mudahan nasib kita di dunia akhirat mulia. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Sudah mengetahui kita 4 bulan itu yang dimuliakan oleh Allah. Satunya antara 4 tersebut adalah bulan Rajab. Lantas dengan Rajab yang mulia ini, dengan apa kita isi dengan kegiatan-kegiatan di dalam? Kalau menggunakan konsep Rasul, Nabi sampaikan, siapa orang yang pandai memuliakan sesuatu yang Allah muliakan. Islam mengajarkan kepada kita ada 3 unsur yang dimuliakan oleh Allah. Ma yata'allaqu bil insan, yang berkaitan dengan manusia. Ada manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah paling teratas posisinya. Wa ma yata'allaqu bil amkinah, yang berkaitan dengan tempat. Pada tempat-tempat yang agung dimuliakan oleh Allah. Yang masuk ke dalam tempat tersebut pasti mendapatkan keberkahan agung di hadapan Allah. Contohnya adalah kita berada di dalam masjid, tempat paling agung di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya berhadapan dengan orang-orang yang agung, orang-orang yang besar. Mau dihinakan oleh Allah? Gampang. Ngaku umat Islam berjauhan saja dengan masjid, hina Islam. Meskipun setiap hari kita berjalan di hadapan kita, KTP kita tertulis Islam, Islam, hina Islam. Kalau berjauhan dari masjid. Wa ma yata'allaqu bil azminah. Unsur yang ketiga dimuliakan oleh Allah adalah tentang waktu. Ada waktu yang dimuliakan. Nah, sekarang kita berbicara tentang Rajab. Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul katakan, orang yang cerdas, orang yang bijak sesungguhnya itu adalah mereka yang mengetahui nilai kemuliaan dari sesuatu yang Allah letakkan kemuliaan pada tempat dan waktu tersebut, sehingga ia lakukan kegiatan-kegiatan yang mulia, maka orang tersebut adalah orang yang mulia. Wah, itu kaidah mutlak, sudah. Iya Pak. Contoh, bulan Rajab itu ada doa yang senantiasa kita ini bermunajat, memohon kepada Allah. Paginya munajat, siangnya kita berdoa, petang harinya, sore harinya kita memohon kepada Allah. Sampai langit sepertiga malam masih bangun kita senandungkan doa yang sama, serempak kompak tanpa komando, baik secara personal maupun asal kita baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sudah lapar nih jamaah. Dilanjutin lagi, saya pamit dilanjutin aja. Astagfirullah. La haula wala quwwata. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Tuhan kami. Jaminan rezeki ada di tangan Engkau ya Allah untuk kami. Bahkan Engkau Tuhan istri dan anak-anak kami. Seluruh makhlukmu menyembah kepadamu ya Allah. Baiklah fi Rajab wa Sya'ban. Tumpah ruahkan, kurniakan dan anugerahkan nilai keberkahan kepada kami sepanjang usia kami Rajab Sya'ban. Yang kita minta adalah nilai berkah. Tetapi yang nilai kebaikan itu berkah. Dan kita sering satu dengan yang lainnya. Kita sering sunting kalimat diksi berkah-berkah. Mudah-mudahan berkah gitu. Oh, Masya Allah, rumah yang diisi mewah, mobil masuk anak yatim, dia satu hijau, dia bantu Rafa, rumah ini berkah. Apa maksudnya berkah? Berkah itu adalah menetapnya satu kebaikan dan meningkatnya nilai kebaikan yang dimiliki oleh orang-orang yang baik. Itu adalah berkah. Kita baca doa, acap kali selesai kita sholat baca, ada kesempatan baca. Bahkan orang-orang soleh selalu menjadikan doa itu sebagai wirid. Gimana ya? Doa sebagai wirid. Jadi pikiran, ya Allah berkahi kami di sepanjang Rajab dan Sya'ban. Ya doa minta berkah sepanjang Rajab dan Sya'ban. Tapi Allah lihat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dijalankan. Larangan Allah justru itu yang dilakukan. 5 kali Allah panggil, hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Yuk sholat, yuk menang. Nah, itu kan Allah punya panggilan begitu Pak.
Cuma minjem aja minta suaranya pas kalian muazzin kita. Allah minta suaranya muazzin. Yang memanggil siapa? Allah. Ayo sholat, ayo sukses. Ayo sholat, ayo kaya. Ayo sukses, ayo sholat, ayo menang. Itu kata Allah. Tapi orang tersebut tidak masuk ke dalam masjid, tidak mau menaikkan, menggugurkan kewajibannya sholat 5 waktu. Ada kesempatan untuk berbuat baik, nggak mau diambil nilai kebaikan tersebut, tapi memohon kepada Allah nilai keberkahan. Oh, ini yang seperti ini Pak, maaf, mimpi di siang bolong, jauh panggang dari api. Tidak akan pernah mungkin Allah tebarkan perbadan merah bernama nilai berkah di sepanjang kehidupan Rajab dan Sya'ban. Kadang-kadang evaluasi diri kita, minta kepada Allah, memohon kepada Allah yang indah-indah, yang tinggi-tinggi, tapi perilaku kita tidak menuju pada destinasi dan maksud serta tempat tujuan yang kita maksud. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mulia ya Allah di alam dunia, biar nanti alam akhirat mendapatkan nilai kemuliaan juga. Maaf, tapi tindakan mulia gak satupun Allah persaksikan ada dalam tingkah laku manusia tersebut. Allah portal nilai kemuliaan hasanah dunia yang demikian. La haula wala quwwata illa. Oleh karena dengan kegiatan apa yang nantinya Allah akan ijabah doa kita minta berkah di dalam Rajab dan Sya'ban, sehingga nanti hakikat kesejatian nilai keberkahan yang sesungguhnya itu kita temui dalam bulan Ramadan. Satu amalan yang paling indah di dalam bulan Rajab, Rasul pernah ditanya oleh sahabat yang bernama sahabat Al-Baqi, dikenal. Ditanya apa kira-kira kita isi kegiatan yang mulia di dalam bulan yang mulia ini, wahai baginda Rasul. Rasul menjawab, sum minal khurumi watruk. Di dalam hadisnya, berpuasalah Anda di dalam bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Artinya al-hurum di sini adalah yang disucikan, yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu ketika engkau hendak melakukan puasa di dalam bulan Rajab tersebut, silakan. Waktu kalau ingin engkau tinggalkan, silakan kau tinggalkan. Karena ini bukan bagian daripada kewajiban, nilai sunnah saja. Apapun nilai kegiatan yang baik-baik, pasti Allah akan berikan nilai tambah dan akumulasi pahala berlipat ganda. Seperti halnya nilai kebaikan Allah berikan berganda-ganda, berlipat-lipat, begitu juga nilai keburukan pun Allah akan lipat gandakan. Oh, ini selamat. Yang berbuat baik Allah lipat gandakan. Yang punya nilai kemaksiatan dan Allah saksikan dengan matanya Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan pasal berlapis. Begitulah kurang lebih bahasa kita. La haula wala quwwata. Oleh karena jangan dihiasi hidup kita dalam bulan Rajab ini dengan senang dan gemar, riang, sukacita. Kalau maksiat terbalik, sedih kalau ternyata kita khilaf. Memang manusia terpaksa silap dan khilaf, lupa, keliru, biasa. Namun segera untuk kita bertaubat. Yang pertama adalah puasa, ya. Silakan. Puasanya kita sering seperti puasanya Nabi Muhammad, lumayan untuk pelatihan. Jangan sampai nanti itu gerbang Rajab kita. Rajab itu adalah permulaan, Sya'ban nanti adalah penguatan. Nilai hakikat sesungguhnya ada di bulan Ramadan. Ini dua gerbang utama menuju Ramadan, itu adalah Rajab dan Sya'ban. Silakan. Kegiatan yang mulia pertama itu adalah berlatih soal puasa. Yang kedua, berbanyak istighfar. Sebab dalam surah At-Taubah 36 ini dikatakan oleh Allah, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan sampai engkau nodai kehidupanmu, dirimu dengan apa? Maksiat dan dosa serta kezaliman yang kau perbuat dari tanganmu kepada diri. Biasanya kita kalau memahami zalim, perbuatan kita, kemudian dampaknya kepada orang lain, betul nggak? Jangan zalim dia berdiri, jangan ambil tanah dia, jangan serobot haknya dia, jangan ambil uang yang dalam satu kantongnya dia. Itu punya dia, jangan zalim. Justru yang kali pertama Allah Subhanahu wa taala takdirkan doa yang paling tua, doa yang paling tua, istighfar yang paling senior.
Itu adalah doanya Nabi Allah Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Adam, ya Allah ya Tuhan kami, sungguh kami telah mendalimi diri kami sendiri. Doa kesalahan datuk kita yang sedikit banyaknya ciri sifat kemanusiaan diturunkan oleh Adam kepada beranak pinak, yaitu kita adalah seringkali kita khilaf, silap, menzalimi diri kita. Makanya doa paling sering itu ya Rabbana zalamna anfusana. Lantas kalau kita memang sadari bukan Allah yang memiliki karya menciptakan manusia dengan keterbatasannya Allah, tidak. Memang kita punya kecenderungan manusia itu sangat terbatas. Kalau kita melakukan dosa di dalam bulan Rajab, segera kita beristighfar. Apapun istighfar yang kita mampu dan kita hafal. Ini kalau ulama-ulama kita mengajarkan ada istighfar yang biasa identik kalau bulan Rajab, masjid-masjid kita itu membaca ya Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami. Warhamni, selimuti kehidupan Rajab kami dengan apa? Rahmat, kasih sayang, kepedulian, perhatian. Itu makna daripada rahmat. Kalau kasih sayangnya Allah itu sifatnya Masya Allah, umum sekali. Kita katakan sedikit kita punya masalah, Allah langsung turun tangan. Kita menemukan kesulitan, Allah langsung peduli kepada kita, membeberkan banyaknya jalan keluar dan solusi. Itu perhatian Allah dalam bingkai kasih sayang Allah. Waktu bahaya terima taubatkan. Oh indah Pak, kalau bulan Rajab kita isi dengan istighfar banyak-banyak, sehingga Sya'ban kita pertahankan, masuk pintu gerbang Ramadan sudah dalam keadaan yang suci bersih, fokusnya hanya tinggal ibadah saja. Insya dan semua amal ibadah di dalam bulan Ramadan, tolong Rajab ini dijadikan stretchingnya, pemanasannya. Ya Pak, Bapak dengar, lihat baca Quran di dalam bulan Ramadan. Mulailah dari bulan Rajab. Orang tua bilang jangan sampai nanti masuk Ramadan belum ikut salah tingkah beberapa bulan mau ngapain masuk Ramadan. Nah, lihat Rajab dan Sya'bannya itu hanya menanti di Ramadannya tanpa ada persiapan di dalam Rajab dan Sya'ban. Makanya peribahasa mengatakan tanpa persiapan sesungguhnya kegagalan sedang menanti. Isilah kegiatan-kegiatan mulia di dalam bulan Rajab yang mulia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mulia. Amin ya Rabbal. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan perjalanan usia kita meniti bagian yang pertama. Karena saat ini sudah di tanggal 10 Rajab. 10 pertama bulan Rajab sudah selesai. Mudah-mudahan usia kita sampai kepada pertengahan bulan Rajab, akhir bulan Rajab, memasuki awal Sya'ban, pertengahan Sya'ban, akhir daripada Sya'ban, sehingga kita bisa menyempurnakan nilai Ramadan yang berkualitas tinggi di hadapan Allah. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan semua nilai, cita-cita dan harapan tertinggi kita untuk menjadi manusia yang paripurna di hadapan Allah, Allah kabulkan dan Allah ijabahkan. Sehat badan kita, usia kita panjang dalam taat kepada Allah, Allah bukakan pintu peluang untuk kita banyak beribadah di dalam bulan Rajab, Sya'ban, bahkan nanti finalnya adalah di dalam Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.